Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya Prabowo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita di Ponorogo dan ini di Desa Pager, Kecamatan Bungkal. Kita akan menelusuri sudut-sudut dari Desa Pager ini, sekaligus kita ceritakan bagaimana babat awal berdirinya Desa Pager. Like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Sedulur, kita di Desa Pager, sebuah desa yang berada di sisi paling timur dari wilayah Kecamatan Bungkal. Desa Pager ini di sisi timur berbatasan dengan antara Wringenanom dan Gajah. Selatan berbatasan dengan Desa Munggu, di sisi barat Desa Belang, di sisi utara Desa Kupok, Desa Padas, dan juga Desa Bungu. Nah, Desa Pager sendiri terbagi menjadi 3 wilayah dusun atau kamituan. Dusun Bibis, Dusun Pager Tengah, dan Dusun Gahmalang atau Gelagah Malang. Pusat perhatian dari desa yang ada di sisi timur Kecamatan Bungkal ini adalah adanya wahana wisata yang sudah sangat tua namun sangat terkenal, yakni Sendang Bulus Beji Pager. Kenapa Beji Pager kita sebut sebagai sebuah wahana wisata yang sangat tua? Karena memang menurut catatan babat desa-desa di Ponorogo, beji atau sendang bulus itu justru sudah ada jauh sebelum Desa Pager sendiri dibuka. Kisah tentang berdirinya Desa Pager sendiri tidak hanya satu cerita, akan tetapi beberapa sumber yang menyebut dari versinya masing-masing. Salah satu yang kita sebutkan adalah versi babat desa-desa di Ponorogo. Ini tercatat dalam buku tulisan Purwowijoyo yang juga menulis babat Kabupaten Ponorogo. Dalam buku babat desa-desa di Ponorogo disebutkan bahwa yang membuka atau babat Desa Pager sebagai bini sepuh atau bini tua adalah Eyang Pringgokusumo. Masih dalam catatan babat-babat desa di Ponorogo atau babat desa-desa di Ponorogo, Eyang Pringgokusumo disebut seorang senopati dari Kerajaan Mataram Kartosuro. Beliau mendapat tugas untuk mengalahkan Norokusumo yang kemudian disebut juga sebagai Kiai Kalandaru yang ada di Dukuh Gabahan, Kalisat Bungkal. Setelah terjadi pertempuran atau perkelahian antara dua orang sakti tersebut, maka Eyang Pringgokusumo bisa mengalahkan Kalandaru dan Kiai Kalandaru pun tewas karenanya. Sebagai hadiah, Pringgokusumo atau Eyang Pringgokusumo diberi wewenang untuk mencari tanah lungguh sebagai tempat tinggal selanjutnya. Eyang Pringgokusumo bersama para pengikutnya, 2 di antaranya adalah Surengpati dan Mbah Gede, memilih sebuah tempat yang ada di sisi timur wilayah Bungkal. Eyang Pringgokusumo melihat tempat ini saat bertarung dengan Kiai Kalandaru. Pertarungan mereka sempat terpisah atau dipagari oleh gunung. Maka wilayah itu kemudian setelah dibuka menjadi pemukiman oleh Eyang Pringgokusumo disebut sebagai Pager. Nama Pager pun kemudian digunakan sebagai nama resmi dari desa yang mana Eyang Pringgokusumo dan para pengikutnya tinggal. Eyang Pringgokusumo mempunyai kebiasaan unik. Pagi hari sebelum matahari terbit, beliau akan duduk bersila di atas sebuah batu menghadap ke timur sampai dengan matahari terbit. Begitu juga ketika matahari akan terbenam. Sebelum matahari terbenam, beliau sudah duduk bersila di tempat itu atau di atas batu itu, menunggu sampai dengan terbenamnya matahari. Ini dilakukan adalah sebagai bentuk munajat Eyang Pringgokusumo pada Sang Murbeng Dumadi agar dikaruniai hidup tentram di dunia sampai dengan akhirat nanti. Batu tempat duduk Eyang Pringgokusumo itu atau Watu Kilang itu dulu dikenal sebagai batu bertua. Bahkan ketika ada ayam jago yang nangkring di atas batu kilang tersebut, maka ayam jago itu akan berubah menjadi ayam jago aduan yang sangat luar biasa kekuatannya. Di samping hal ini, Eyang Pringgokusumo juga dikenal mempunyai senjata andalan berupa batu delima merah dan juga goto besi kuning. Kedua pusaka tersebut
menurut catatan babat desa-desa di Ponorogo, ikut dikubur saat Eyang Pringgokusumo meninggal dunia. Namun demikian, keduanya masih bisa dimanfaatkan atau kadang dipinjam oleh para bini sepuh desa Pager di masa lalu. Akan halnya dua orang pengikut Eyang Pringgokusumo, yakni Surengpati dan Mbah Gede. Dua orang ini dikenal sebagai orang yang ahli Topo Broto. Tapa berata yang dilakukan oleh dua orang ini adalah kungkum di sendang beji. Hal ini dilakukan sambil sekaligus untuk memelihara dua binatang kesayangannya, yakni Bulus Sajodo atau sepasang kura-kura. Tapa berata yang dilakukan oleh kedua orang ini rupanya diterima oleh Kang Urbeng Dumadi. Surengpati dan Mbah Gede dikenal kemudian mukso hilang bersama raganya. Yang tertinggal hanyalah sepasang bulus atau kura-kura di beji tempat mereka berdua bertapa. Karena hal ini pula, sendang bulus beji Pager sampai dengan tahun 1960-an masih dikenal dengan sebutan beji Mbah Gede. Sementara itu, sepasang bulus hewan kesayangan dua orang penderek atau pengikut Eyang Pringgokusumo ini beranak pinak, berkembang biak hingga jumlahnya berubah menjadi sangat banyak sekali. Ini terjadi karena tak seorang pun berani mengganggu keberadaan bulus-bulus yang diduga berasal dari sepasang bulus peliharaan Eyang Surengpati dan Mbah Gede tersebut. Bahkan dulu bulus-bulus yang ada di beji ini dikeramatkan oleh warga. Nah, itu tadi adalah kisah berdirinya atau babat desa Pager berdasarkan kisah yang ditulis Mbah Purwowijoyo dalam buku Babat Desa-Desa di Ponorogo. Sementara itu, ada kisah lain tentang berdirinya desa Pager. Namun demikian, tokoh utama dari kisah ini pun juga Eyang Pringgokusumo. Dalam versi ini, Eyang Pringgokusumo atau yang dikenal sebagai Raden Beku Pringgokusumo adalah pengikut Pangeran Diponegoro bersama saudara kandungnya yakni Raden Beku Pringgoloyo. Keduanya adalah putra Demang Gading yang juga pengikut Pangeran Diponegoro saat masa Perang Jawa atau Japa Orlok melawan pemerintah kolonial atau VOC Belanda. Tokoh-tokoh ini di masa itu tinggal di wilayah Ngerayun. Bahkan makamnya sampai sekarang masih terpelihara dengan baik. Namun, Raden Beku Pringgokusumo karena desaan Belanda meninggalkan Ngerayun, turun ke utara dan sampailah ke wilayah Hutan Gayam. Hutan Gayam tersebut kemudian dibabat untuk dibuka menjadi sebuah desa. Tempat inilah yang kemudian kita kenal sebagai Desa Pager yang sekarang. Nah, dalam versi ini, Raden Beku Pringgokusumo mempunyai dua hewan kesayangan, yakni hewan bulus dan ikan gabus atau ikan kutuk. Raden Beku Pringgokusumo kemudian bersemadi atau bertapa di bagian sebelah timur agak ke utara dari tempat beliau babat desa untuk meminta kepada Tuhan agar diberi tempat untuk memelihara dua binatang kesayangan beliau ini. Hal ini rupanya dikabulkan. Keinginan Eyang Pringgokusumo terpenuhi, sehingga di tempat beliau semadi tersebut kemudian keluar sumber mata air yang besar dan jernih yang kemudian diberi nama beji atau sendang yang sampai sekarang kita kenal sebagai sendang bulus beji Pager ini. Nah, pada akhirnya Raden Beku Pringgokusumo hidup sampai tua dan meninggal. Beliau dimakamkan di pemakaman Pengkol atau Cangkring, asal mula atau tempat di mana beliau memulai babat desa Pager atau Hutan Gayam ini. Raden Beku Pringgokusumo tidak meninggalkan keturunan atau ahli waris karena beliau memang tidak menikah atau tidak beristri. Nah, adanya dua sumber kisah bagaimana desa Pager ini berdiri atau dibuka tentu bukanlah hal untuk diperdebatkan, akan tetapi justru menambah khasanah pengetahuan kita semuanya bahwa sejak dahulu pun para leluhur sudah mempunyai versinya masing-masing untuk melihat sebuah kejadian. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Salam
budaya.